Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 23 di bulan September ya, 2023. Dan tidak bosan-bosannya seperti biasa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi kalau di keramaian ya. Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini ya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi ya dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan tipis banget di 0,2%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga rival-rivalnya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam turun di 1% guys. Begitu juga untuk Ethereum turunnya di 0,9%. Kemudian untuk BNB juga turun di 0,98% dan juga XRP turun tipis di 0,24% guys. Dan kalau kita lihat ya di sini untuk rata-rata pergerakan dari altcoin tampaknya tidak jauh berbeda dari Bitcoin guys, dan perubahannya rata-rata di 0 sampai 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat dalam chartnya di sini guys. Untuk time frame daily, untuk close candlenya yang kemarin ini hijau sehingga ada kecenderungan untuk naik lagi, tapi kalau kita lihat sepertinya di sini masih sideways, masih belum ada pergerakan yang signifikan guys. Dan kita doakan semoga ini masih berlanjut untuk kenaikannya guys, meskipun hari ini tidak ada info yang cukup signifikan guys ya, yang bisa menggerakkan harga dari Bitcoin ini. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana info-info yang menarik yang akan kita sampaikan hari ini. Yang pertama ya, kita lansir dari harian Crypto Briefing, di mana di sini diinformasikan bahwa Coinbase dapat menerbitkan token untuk Base. Ini berdasarkan petunjuk dari Exec. Jadi sikap baru ini kontras ya dengan klaim tanpa token Coinbase sebelumnya. Chief Legal Officer Coinbase yaitu Paul Grewal mengatakan pertukaran kripto tidak sepenuhnya mengesampingkan penerbitan token untuk Base, rantai Ethereum layer 2-nya guys. Ini bukan sesuatu yang kami kesampingkan sepenuhnya, kata Grewal kepada Decrypt dalam sebuah wawancara di konferensi Mainnet Messari pada hari Kamis. Saya pikir token bisa menjadi layak di beberapa titik di masa depan, kata Grewal. Ini menandai ya pembalikan dari sikap Coinbase di masa lalu guys. Selama peluncuran Base bulan lalu, Coinbase mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk meluncurkan token dan bahkan menyatakan dalam bio Twitter mereka bahwa kami tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan token jaringan baru. Coinbase telah menyatakan sebelumnya bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk membuat token untuk jaringan layer 2-nya. Bahkan bio Twitter mereka secara eksplisit juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan token jaringan baru. Mengingat Ethereum sudah menjadi token gas dari Base, maka para analis percaya bahwa token Base potensial dapat digunakan untuk tujuan tata kelola, sesuai dengan ambisi dari Base untuk semakin mendesentralisasi tata kelola dari waktu ke waktu. Dalam beberapa minggu terakhir, Base telah melihat ya lebih banyak transaksi harian daripada Ethereum dan jaringan lapisan 2 terkemuka lainnya seperti Arbitrum dan juga Optimism. Pada tanggal 14 September, Base memproses rekor 1,88 juta transaksi, sementara Optimism dan juga Arbitrum menangani 878.000 transaksi. Base sekarang memiliki lebih banyak nilai total yang dikunci ya daripada Solana, dan menurut data DeFi lama, Base telah menarik 370,3 juta dolar dalam bentuk deposito versus 310,4 juta dolar untuk Solana guys. Dan ini cukup menarik guys ya. Apakah pernyataan yang dulu dari Coinbase ini akan dicabut atau ini memang rencana dari Coinbase sendiri ya dengan alasan-alasan tertentu? Kita tidak tahu guys untuk alasan pastinya, tapi kita tunggu kelanjutannya. Apakah memang benar nanti Coinbase akan meluncurkan koinnya sendiri? Ini cukup menarik guys untuk diikuti. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Potato, di mana di sini diinformasikan bahwa XRP untuk pembaruan dari airdrop pemegangnya. Inilah kabar terbarunya guys. Jadi pelanggan yang memenuhi syarat dari GMO Coin Jepang akan menerima yen yang setara dengan 0,1511 token Songbird atau SGB untuk setiap satu XRP yang dimiliki guys. Jadi pertukaran mata uang kripto Jepang GMO Coin yang beroperasi di bawah payung raksasa IT GMO Internet Group berjanji untuk mendistribusikan token SGB kepada investor XRP tertentu pada akhir bulan ini guys. Pada baris berikut,
Kami akan menguraikan jumlah distribusi yang tepat yang diharapkan setiap investor, serta detail penting lainnya dari inisiatif ini. Menurut liputan baru-baru ini, setiap investor XRP yang memenuhi syarat akan menerima yen yang setara dengan 0,1511 token Songbird atau SGB untuk setiap satu XRP yang dimiliki pada 12 Desember 2020, yaitu hari ketika SEC Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap Ripple dan menuduhnya melanggar undang-undang sekuritas. GMO Coin sebelumnya menjelaskan bahwa mereka yang ingin mengambil keuntungan dari penawaran ini harus mengirimkan snapshot dari harta benda mereka. Pelanggan yang menggunakan layanan peminjaman aset kripto juga memenuhi syarat. Jelas bursa tersebut, guys. Pemegang XRP Jepang telah menunggu pembagian seperti itu selama bertahun-tahun, tetapi prosesnya telah tertunda ya secara serius karena undang-undang setempat. Klien dari GMO yang sebelumnya telah berinvestasi dalam token asli Ripple seharusnya telah menerima airdrop Flare atau FLR dan juga token SGB. Pembagian FLR diproses setelah hampir 2 tahun menunggu, sedangkan untuk token SGB diharapkan dapat menjangkau pelanggan yang memenuhi syarat pada 29 September 2023 ini. Beberapa analis ya seperti yang menggunakan nama pengguna X Twitternya yaitu Kaleo percaya bahwa permintaan tersebut akan ditolak oleh pihak berwenang terkait sehingga mendorong kenaikan harga XRP ini, guys. Analis lain juga yang menggunakan nama Egreg Crypto juga membayangkan bahwa aset tersebut tidak dapat naik menjadi 2,8 dolar ya dan 5,5 dolar, bahkan mungkin mencapai 6-7 dolar, guys. Dan mereka kemudian mengubah perkiraan mereka menjadi lebih sederhana ya, yang menunjukkan perdagangan XRP pada 1,4 dolar jika melampaui beberapa level kunci ini, guys. Jadi kita tunggu aja apakah memang benar ya nanti holders dari XRP khususnya yang ada di Jepang ini ya bisa mendapatkan airdrop berupa token SGB. Dan ini cukup menarik, guys, karena sebelumnya juga para pemegang XRP mendapatkan airdrop berupa token FLR ini, guys. Ini menarik. Kita akan update lagi dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Cointelegraph di mana di sini diinformasikan ya bahwa Bybit ini akan menangguhkan layanan di Inggris, guys, menyusul peringatan terakhir dari regulator keuangan. Jadi berkantor pusat di Dubai, pertukaran kripto Bybit mengatakan akan menangguhkan layanan kepada penduduk Inggris Raya mulai bulan Oktober karena perubahan peraturan. Pertukaran mata uang kripto yang berkantor pusat di Dubai, yaitu Bybit, telah mengumumkan penangguhan layanan ke Inggris Raya sebagai tanggapan atas peraturan yang tertunda dari Otoritas Perilaku Keuangan Negara itu atau FCA. Dalam pengumuman 22 September ya, Bybit mengatakan akan mulai menangguhkan layanan kepada penduduk Inggris pada 1 Oktober dengan tidak lagi mengizinkan aplikasi akun baru. Langkah ini akan diikuti dengan penangguhan setoran baru, kontrak baru, dan perubahan posisi untuk pengguna yang sudah ada pada 8 Oktober, guys. Tanggal Bybit untuk menghentikan layanannya akan jatuh pada tenggat waktu FCA untuk perusahaan aset kripto yang memasarkan kepada pengguna di Inggris untuk mematuhi aturan tertentu yang bertujuan untuk menyediakan rezim pemasaran yang jelas, adil, dan tidak menyesatkan, guys. FCA pertama kali mengumumkan aturan tersebut pada bulan Juni dan mengeluarkan peringatan tambahan pada 21 September, mengingatkan perusahaan tentang tenggat waktu 8 Oktober dan risiko tuntutan pidana. Menurut Bybit, penangguhan layanan akan memungkinkan perusahaan untuk memfokuskan upaya dan sumber dayanya untuk dapat memenuhi peraturan yang digariskan oleh otoritas Inggris di masa depan. FCA menyarankan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu dapat memiliki waktu hingga Januari 2024 untuk mematuhi peraturan pemasaran, tetapi akan membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari regulator, guys. Bybit mengumumkan penghentian layanan serupa di Kanada pada bulan Mei dan mengutip perkembangan peraturan terbaru pada saat itu. Namun, perusahaan telah berekspansi ke pasar baru termasuk Kazakhstan di mana ia menerima persetujuan prinsip untuk beroperasi sebagai penyedia layanan penitipan kripto pada bulan Mei. Dan tentu saja informasi ini kurang bagus ya untuk perkembangan kripto, dan memang ya beberapa regulator ini memang sangat kurang setuju ya dengan perkembangan kripto saat ini, terbukti dengan banyak regulator-regulator yang tampaknya atau berkesan itu mempersulit gitu ya. Meskipun mereka beralasan apapun yang mereka lakukan ini untuk keamanan dan juga jaminan terhadap para customer ya, dan memang tidak salah juga ya apa yang mereka lakukan, guys. Nah, menurut pendapat kalian kira-kira apa yang dilakukan oleh regulator ini ya seperti SEC dan juga teman-temannya ini, apakah kalian setuju, guys? Tulis di kolom komentar ya.
Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Slate, di mana di sini diinformasikan ya bahwa YouTube ini menggoda fitur AI yang akan diluncurkan pada tahun 2024 ini guys. Jadi fitur-fitur yang akan datang akan menghasilkan latar belakang, mencampur ulang video yang sudah ada dan menyulih suarakan audio. YouTube mengumumkan beberapa fitur kecerdasan buatan atau AI yang akan datang. Semuanya terkait dengan pengeditan video pendek dalam sebuah postingan blog pada 21 September. YouTube menambahkan bahwa mereka akan memperkenalkan fitur wawasan bertenaga AI yang akan membantu pengguna membuat ide baru untuk videonya ya, dan membuat kerangkanya. Platform ini juga akan menawarkan alat bantu pencarian yang akan membantu para kreator video menemukan musik. Selain itu, platform ini juga akan menawarkan fitur sulih suara yang disebut Aloud yang akan membantu pengguna menerjemahkan audio video mereka ke bahasa lain. YouTube juga memperkenalkan Dream Screen, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat latar belakang dan pengaturan yang dihasilkan oleh AI untuk video mereka. Dream Screen akan tersedia untuk YouTube Shorts, sebuah kategori video di situs yang harus direkam di perangkat seluler dan harus berdurasi tidak lebih dari 60 detik. YouTube juga mengatakan ya bahwa mereka akan memperkenalkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencampur ulang atau menata ulang video yang sudah ada. Sebuah animasi yang dilampirkan menunjukkan seorang pengguna memasukkan perintah seekor panda sedang minum kopi untuk menghasilkan beberapa klip video tentang topik tersebut guys. Dan yang terakhir ya, layanan video ini meluncurkan aplikasi mobile baru yang disebut YouTube Create yang saat ini masih dalam versi beta di beberapa negara. Platform ini tidak secara eksplisit menyatakan apakah aplikasi ini didukung oleh AI. Namun dikatakan bahwa aplikasi ini menawarkan efek seperti teks otomatis, alat sulih suara, dan efek lainnya guys. Hanya beberapa fitur yang memiliki tanggal peluncuran yang jelas, di mana YouTube mengatakan bahwa mereka akan memulai menguji Dream Screen sebelum akhir tahun 2023 ini, dan mengatakan akan meluncurkan fitur tersebut secara luas ya pada tahun 2024. Dikatakan bahwa mereka akan meluncurkan wawasan dan pencarian musik bantuan pada tahun 2024. Terlepas dari beragam fitur yang akan datang, tampaknya YouTube tidak memiliki rencana untuk memungkinkan pengguna membuat video yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Perusahaan induk dari YouTube yaitu Google baru-baru ini mengumumkan ya bahwa mereka akan mengintegrasikan YouTube dengan asisten AI-nya yaitu Bard. Integrasi ini akan memungkinkan pengguna untuk mengambil data dari YouTube dan menggunakan data tersebut untuk menghubungkannya dengan layanan Google yang lebih luas guys. Jadi kita tunggu aja ya implementasinya seperti apa dari layanan-layanan baru yang ditawarkan oleh YouTube ini guys, dan tentu saja ini akan sangat membantu ya bagi para kreator untuk memulai ya atau membuat videonya guys. Ini keren banget, kita tunggu aja nanti seperti apa. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir ya, kita lansir dari The Block, di mana di sini diinformasikan bahwa Google Cloud menambahkan 11 blockchain baru guys ke layanan analisis data yang disebut BigQuery. Jadi divisi cloud di Google telah menambahkan dukungan untuk 11 blockchain tambahan ke dalam layanan analisis data BigQuery. Jaringan-jaringan ini adalah Avalanche, Arbitrum, Kronos, Phantom, Near, Optimism, Polkadot, Polygon, Tron, dan jaringan uji coba Polygon Mumbai dan Ethereum Goerli. Google Cloud mencatat bahwa pengguna sekarang dapat membuat query on-chain yang rumit seperti menilai jumlah NFT yang dicetak atau membandingkan biaya transaksi di seluruh rantai ini guys. Integrasi dengan aplikasi pengguna akhir seperti Looker dan Google Sheets juga tersedia. BigQuery yang disediakan oleh Google Cloud adalah layanan gudang data terkelola yang memungkinkan pengguna untuk melakukan query seperti SQL pada kumpulan data yang sangat besar. Pada tahun 2018, Google Cloud meluncurkan layanan data blockchain di BigQuery yang bertujuan untuk memberikan akses kepada pengembang ke data on-chain dari Bitcoin dan juga Ethereum. Tahun berikutnya, layanan ini menambahkan dukungan untuk 6 rantai lainnya, yaitu Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Ethereum Classic, Litecoin, dan juga Zcash. Dengan menambahkan 11 chain lainnya baru-baru ini, jumlah total jaringan yang didukung mencapai 19 guys. Selain BigQuery, Google Cloud juga menyediakan layanan infrastruktur Web3 seperti hosting node dan manajemen operasi validator untuk berbagai blockchain di platformnya, terutama Ethereum, Solana, dan juga Aptos. Nah, ini menarik ya, dan tentu saja ini akan memberikan banyak manfaat ya yang bisa didapatkan dari Google Cloud ini, dan tentu saja dengan berhubungan dengan 19 blockchain ini cukup menarik jika bisa dimanfaatkan oleh penggunanya dengan baik ya. Dan kita lihat aja guys, kira-kira apakah Google Cloud ini akan menambahkan lagi supportnya ya
untuk blockchain yang lain guys. Ini cukup menarik untuk diikuti. Dan untuk hari ini cukup ya informasinya. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.